Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ada orang sakit yang sangat lama, dia pasti mengalami penderitaan. Penderitaannya itu tentu akan menjadi semakin menyakitkan ketika tidak ada orang yang peduli kepadanya. Dan itulah yang dialami oleh seorang yang sakit selama 38 tahun di dekat kolam Bethesda, di dekat Bait Allah. Orang ini sudah sakit lama dan tidak ada orang yang peduli karena tidak ada orang yang mengangkatnya dan kemudian juga membawanya ke kolam Bethesda ketika dikatakan airnya digerakkan atau digoyang oleh malaikat. Mereka yakini ketika mandi pada saat itu menjadi sembuh. Tapi karena tidak ada yang menolong dan mengangkatnya, orang ini pun tidak mengalami kesembuhan. Namun Yesus mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap orang sakit ini. Sehingga dia menawarkan, maukah engkau sembuh? Dan Yesus juga berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seketika itu juga orang itu menjadi sembuh dan dia mengangkat tilamnya dan berjalan-jalan di sekitar Bait Allah. Hal ini menarik perhatian orang-orang Yahudi karena pada hari itu, pada hari Sabat, di mana orang tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan kegiatan atau mungkin tidak boleh dikatakan tidak boleh mengangkat tilam pada hari Sabat. Dan ketika ditanya siapa yang menyuruh kamu, yang membuat kamu seperti itu, ya, orang sakit yang ini pun menjawab, dia yang telah menyembuhkan aku, yang mengatakan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat ketemu Yesus di Bait Allah, orang ini baru tahu bahwa Yesuslah yang menyuruhnya untuk mengangkat tilam dan berjalan. Dan pada saat itu Yesus menegur orang yang disembuhkannya itu, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Mungkin orang yang sakit ini juga dikatakan tadi, jangan berbuat dosa. Mungkin sebelumnya dia juga berdosa, dalam pengertian juga belum percaya. Belum percaya ataupun juga sakitnya itu mungkin karena kesalahannya sendiri. Karena itu diminta oleh Tuhan untuk juga bertobat. Kamu sembuh, tetapi kamu juga harus bertobat. Dan jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Nah, setelah itu ternyata orang itu kemudian memberitakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Dan membuat orang-orang Yahudi menjadi semakin panas hati, sehingga ingin juga menganiaya Yesus. Karena Yesus pun juga melanggar peraturan bahwa pada hari Sabat tidak boleh melakukan suatu pekerjaan. Karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup kita dan juga di sekitar kita mungkin ada banyak sakit, ada banyak penderitaan yang kita membutuhkan penyembuhan. Tetapi juga terlebih kita membutuhkan kepedulian Tuhan sendiri. Dan kita juga menyadari bahwa kadang-kadang kita terbelenggu oleh juga peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang kita buat sendiri, yang tidak membuat orang menjadi semakin peduli satu sama lain, menjadi semakin kemudian memperhatikan satu sama lain, semakin meringankan beban satu sama lain. Dan disinilah Yesus datang, Yesus hadir, membebaskan manusia dari kuasa yang jahat, dari segala penyakit, dan kemudian juga terlebih memberikan kehidupan. Kita sebagai orang beriman diharapkan menghadirkan Tuhan yang peduli kepada sesama yang menderita ini, supaya semakin banyak orang yang mengalami bahwa Tuhan mengasihi, bahwa Tuhan menyembuhkan, bahwa Tuhan menghidupkan.
Amin.